Halo teman-teman, kita berjumpa kembali di channel Team Flash. Dan kali ini saya akan melakukan review terhadap kit ini ya. Ini Top Force dari Aldi. Jadi seperti ini tampilan kemasan depannya. Di sudut kanan bawah kita bisa lihat ada logo Diamond 2 ya. Jadi dulunya memang ini brandnya Diamond sebelum jadi Aldi. Dan ini ada hologramnya. Nah, kita lihat dulu untuk kemasannya. Jadi seperti ini, masih plastikan ya. Ini coba kita lihat lebih dekat dulu untuk kemasannya sebelum saya buka plastiknya ya. Jadi ini hologramnya nih ada tulisan STC, nah Indonesia Soul Agent. Dan mungkin teman-teman yang eranya sempat mengalami era-era Aldi dulu ini, STC Jakarta nih apa ya? Apakah Senayan Trade Center atau singkatan dari perusahaan lain? Nah ini saya nggak tahu, mungkin bisa komen di bawah ya. Nah, di sisi samping kita bisa lihat ada event dari Aldi. Nah, event ini merupakan event race ya. Jadi kalau kalian lihat ini luar biasa banget, udah kayak Japan Cup. Ini nggak tahu nih tahun berapa nih. Di sini kelihatan jadul sih, mungkin 90-an kali ya. Jadi ada track 5 jalur juga warna putih. Ada racer-racer yang berbaris juga sebagai peserta, ada anak-anak juga di sini. Dan keseruannya kelihatan banget ya, ramai sekali ini seperti turnamen internasional sih jatuhnya. Udah kayak World Challenge saja ya. Padahal kalau kita lihat ini, apa yang dilakukan di sini ini betul-betul mereplika apa yang dilakukan oleh Tamiya Corporation Jepang. Jadi kita bisa lihat pesertanya juga mulai dari dewasa sampai anak-anak. Eventnya pun kurang lebih sama, hanya saja pada saat itu saya nggak tahu sejarahnya gimana. Ini Aldi produknya nembak dari produk Tamiya semua. Nah jadi kalau pengerjaannya tidak rapi. Chassisnya ini kelihatan lebih baru, 2006 ya produksinya, dan overall sih rapi ya. Ada beberapa memang yang plastiknya juga sedikit mencuat tadi, tapi tidak semua. Dan selanjutnya kita bisa cek untuk wheelsnya. Ini wheelsnya fluorescent ya warnanya, jadi warna ngejreng begini. Ada markingnya Mantarai Junior. Nah harusnya sih ini bagian belakangnya ini kelihatan ada itu tadi apa sih plastik yang melebar kalau dicetak ya. Jadi kasar. Cuman untuk bagian lainnya cukup rapi, dan tentu saja buat teman-teman yang memang
berkecimpung di dunia racing mini Batu ini tahu sekali ya bahwa kepresisian chassis itu menentukan segala-galanya. Jadi untuk kit-kit tertentu memang saya sebutkan di review sebelumnya tidak untuk dipakai untuk race. Karena ya itu ada yang pengkang, ada yang cetakan yang nggak rapi dan sebagainya. Nah berikut ini untuk manualnya. Seperti biasa ya, lazy working ya kalau untuk kit-kit KW ini. Jadi biasanya untuk manualnya ini apa adanya. Dia cuman copy paste dari Tamiya punya. Kadang juga informasinya pun salah. Seperti beberapa kit yang pernah saya review itu gambar chassisnya beda dengan chassis yang kita dapatkan di kit. Tapi kitnya sama, kira-kira seperti itu. Dan juga ada beberapa yang mistranslate atau pengertian translasinya itu ngaco biasanya. Tapi ya nggak apa-apa, wajar sih. Toh juga sebagian besar orang nggak baca. Jadi memang ya itulah sedikit kekurangan ya kalau buat kita orang Indonesia. Biasanya mereka ngerakit apa-apa tuh nggak baca manualnya. Bahkan kit aja banyak yang tanya di grup, di komen juga di channel saya dan sebagainya itu, fungsinya kit ini apa? Lo kan di manual ada, fungsinya part ini apa? Lo waktu beli kan dapat manualnya, kenapa nggak dibaca gitu. Jadi itu memang jadi sedikit kekurangan buat kita. Jadi ya kalau kita telusuri seperti ini ya memang kelihatan ada ejaan-ejaan yang salah, ada gambar-gambar yang juga tidak tepat dan sebagainya. Jadi seperti itu untuk manualnya. Overall tipikal ya untuk kit KW ini ya kayak gini, ini manualnya. Tidak bisa berharap banyak, kertasnya juga sangat tipis dan kelihatan murah. Oke, kita langsung saja build ya. Jadi saya akan rapikan plastik-plastiknya, saya akan potong runnernya, dan kita akan langsung build. Dan saya akan kembali setelah kit ini selesai saya build. Yang dia berisik sekali suaranya. Jadi untuk yang Super One Audi ini oke, kalau saya lihat. Jadi semua transmisi gearnya cukup baik ya. Dan ini saya masih menggunakan gear bawaannya. Jadi overall berarti oke untuk transmisi gearnya. Nah sekarang saya akan lakukan sedikit detailing ya pada kanopinya. Jadi seperti ini setelah saya warnai dengan warna hitam, saya menggunakan cat akrilik seperti ini. Direct paint aja, tidak perlu thinner dan sebagainya. Langsung saya bubuhkan kuas dan saya torehkan pada bodinya. Lalu saya biarkan kering. Dan setelah kering saya pasangkan stikernya. Nah setelah stikernya terpasang guys, jadi seperti ini ya. Sebenarnya lumayan loh kalau sudah di clear glossy seperti ini. Hasilnya cukup oke kalau saya lihat. Dan ini tadi ada kesalahan nih. Mungkin kalian pernah ngalamin ya. Untuk kit seperti ini, bagian sayapnya ini kebalik. Jadi stikernya kebalik. Nah, pas mau saya lepas, saya kopek, dia sobek. Jadi ya udah, ada bekas sobekan ini tadi, tapi nggak apa-apa. Nggak terlalu signifikan juga sih. Dan seperti ini setelah selesai kitnya ya. Ini saya coba pasangkan nanti di chassisnya. Kalau dilihat-lihat sih keren juga untuk Top Force ini. Dia modelnya memang mengambil dari model kit yang RC ya. Kita pasangkan dulu untuk bagian suspension depannya. Ini detailingnya sederhana aja guys. Jadi cuma pakai warna akrilik hitam. Lalu untuk bagian silvernya ini saya hanya pakai marker snowman aja. Jadi nggak banyak yang aneh-aneh ya. Finishingnya saya tinggal semprotkan dengan clear spray dari RJ London. Glossy sekali karena hasilnya. Jadi kelihatan bagus seperti ini. Dan kita sudah selesai dengan proses buildingnya. Nah jadi gimana? Menurut kalian sendiri Audi ini bagus nggak? Nah saya tidak terlalu mengalami keseluruhan kit ya. Jadi hanya beberapa kit yang saya sempat punya. Dan sejauh ingatan saya sih kit Audi ini cukup oke. Sampai saya ketemu kemarin dengan kit DD Brand. Itu juga di atasnya Audi kalau saya bilang untuk pekerjaan body dan chassis. Jadi memang lebih rapi, kualitas bahan lebih bagus, cetakan stiker juga lebih bagus. Tapi untuk transmisi gearnya itu DD sangat buruk. Jadi memang kalau DD itu harus diganti dengan gear ori Tamiya ya. Nah untuk Audi ini tidak. Jadi gearnya cukup bagus, cukup presisi, dan jika dinyalakan pun dia tidak berisik. Nah itu saja, nikmati foto slideshow-nya. Dan jangan lupa ya, di next video kita akan adu
Kit Top Force ini melawan Magnum Saber Super One. Sama-sama Super One, tapi Magnum Sabernya ori Tamiya. Nah, kita cek nih, Tamiya versus Auldi, mana yang kira-kira unggul di lintasan, oke? Jangan lupa saksikan video berikutnya, pastikan kalian aktifkan notifikasi dan kita akan berjumpa di video berikutnya. Terima kasih.